Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tugasku menjaga nenek sudah habis. Aku mau ngomong tapi ada motor itu ganggu motor. Tugasku menjaga nenek sudah habis, aku sudah tanda tangan tutup buku. Aku di sini menjaga nenek sudah lama, sudah berapa ya? 15 tahun lebih kayaknya ya. 15 apa 16 bersama keluarga ini. 15 tahun satu majikan. Sekarang nenekku sudah pergi, sudah tidur nyenyak, sudah diambil sama yang kuasa. Alhamdulillah aku di sini sudah pokoknya nggak tahu, dihormatin. Maksudnya aku salut sama keluarga nenek sekeluarga, sama cucu-cucunya kemarin waktu meninggal itu. Aku nggak tahu kalau mereka mau manggil aku untuk naik panggung. Aku nggak tahu. Tiba-tiba mereka itu kalau dibilang kalau Indonesia itu termasuk itu ya ustadznya memanggil aku untuk naik panggung. Terus di situ aku menangis keras banget. Terus semua keluarga sama cucunya meluk aku. Aku kaget di situ. Aku nggak tahu kalau aku mau naik panggung. Aku mau mengucapkan banyak ucapan, aku nggak bisa. Terus dibantu sama ustadz minta maaf ke nenek. Aku nggak tahu itu kalau aku mau dipanggil ke panggung itu, naik panggung. Itu aku salut itu sama mereka. Dia merangkul aku satu keluarga sama cucunya, mengucapkan terima kasih sudah menjaga nenek selama 15 tahun. Hingga 15 tahun sih. Pokoknya aku bersama mereka, keluarga mereka 15 tahun. Terus yang pertama itu, yang keduanya aku salut lagi. Habis itu ya neneknya udah dibawa pergi, udah habis. Pokoknya udah rapi, bunga-bunga udah ada yang ngurusin, semua dibuang bunganya. Terus mereka mengajak aku ke restoran. Aku salutnya, yang pertama itu salutnya, dia bikin makanan kok nggak ada itu daging beduanya. Aku salut banget. Dia bilang itu Sari di sini kerja beneran, menjaga nenekku beneran. Aku mau menghormatin dia, katanya. Aku nggak mau masak berdua gitu. Aku salutnya di situ. Ya gitu. Iya, aku nggak tahu tuh, tiba-tiba aku dipanggil sama itu ustadznya tuh, suruh itu minta maaf ke nenek. Terus mereka sekeluarga secucunya terus hormat ke aku, terima kasih udah menjaga nenek selama ini, kamu baik-baik di sini gitu. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih juga udah nggak bisa nahan tangisnya. Aku tangisnya semakin keras gitu. Aku cuman manggil nenek ma gitu. Aku udah nggak bisa tahan lagi, badanku udah lemes, aku udah di roto-roto orang dua. Pokoknya aku nggak tahan di situ. Pokoknya aku salut banget sama keluarga sini. Salutnya gitu, masak tapi nggak ada daging beduannya. Aku bilang ke mereka, nggak apa-apa nggak apa-apa kalian masak itu daging bedua, nggak apa-apa kok. Yang penting aku nggak makan. Terus dia bilang, enggak, kamu di sini kerja berat, kamu di sini itu jaga nenek mati-matian, kata mereka. Aku nggak mau masak bedua, kata mereka. Padahal aku udah bilang masak aja nggak apa-apa, yang penting aku nggak makan. Aku udah bilang gitu. Pokoknya selama nenek meninggal dia nggak masak bedua.
Aku bilang masak aja gitu, terus dia selalu bilangnya gitu, aku nggak mau masak berdua soalnya kamu lagi makan di sini, kamu di sini capek menjaga nenek, aku nggak mau masak berdua, dia bilang gitu. Aku salutnya di situ. Aku di sini lama selama berapa tahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun, tapi aku nggak pernah yang namanya itu minta naik gaji atau kumplin apa-apa, aku nggak mau. Soalnya sini juga orang nggak punya, aku ya ikut prihatin gitu. Oh, sini orang tani, jadi aku ikut prihatin. Jadi aku pengen makan apa ya makan, aku beli sendiri, jangan tahu mereka gitu. Aku simpen baik-baik. Aku juga menjaga perasaan yang rumah ini, perasaan yang punya rumah ini, aku menjaga perasaannya. Jadi aku pengen makan enak ya disimpan, ditaruh kulkas sendiri gitu. Yang penting belinya jangan sampai tahu mereka, menghormati mereka lah gitu. Sepertinya namanya kamar mandi pun gitu, nggak ada sabun, nggak ada pemutih. Itu kalau nyuci kamar mandi kan ada pemutihnya, tapi di sini nggak disiapin, ya aku beli sendiri nggak apa-apa. Aku orangnya gitu teman-teman, aku orangnya nggak suka gitu, bos aku beliin ini buat cuci kamar mandi apa-apa, enggak, aku nggak orangnya nggak gitu. Aku paling minta beli apa itu masalah itu dapur, nggak ada beras apa, aku baru bilang. Kalau masalah sabun apa seperti ini gitu, aku nggak bilang ke mereka, apalagi kebutuhanku gitu. Dia emang nawarin, Sari kalau nggak punya apa-apa ngomong aja ke aku ya nggak mau. Aku masih bisa jalan, ada uang gitu, tinggal telepon aja nanti barang datang. Aku orangnya gitu, nggak mau ngerepotin. Sepertinya aku pergi-pergi gitu, Sari mau diantar apa enggak, terima kasih gitu, aku naik taksi aja. Aku orangnya gitu, selagi aku masih bisa, aku mampu gitu, aku pergi aja sendiri, aku nggak mau ngerepotin orang lain gitu. Aku orangnya gitu, sepertinya apa-apa gitu ya, aku pergi aja sendiri. Aku mau ke Seven, mau diantar Sari, enggak lah terima kasih, aku pergi aja sendiri sambil olahraga. Aku orangnya gitu, nggak enakan gitu. Selagi aku bisa gitu, aku nggak mau ngerepotin mereka gitu teman-teman. Cuma juga terima kasih yang sudah itu mengoleksi itu konten-kontenku. Terima kasih banyak buat bunda, buat mas-masnya, buat mbak-mbaknya, terima kasih banyak karena kalian sudah mengoreksi itu konten-kontenku. Aku jadi sadar, seandainya nggak boleh di konten, aku juga nggak mau konten gitu. Terima kasih. Aku orangnya gampang kok, nggak mau bertengkar. Aku orangnya sadar gitu, sepertinya nggak boleh gitu, atau aku salah ngonten, aku juga diingetin sama kalian. Terima kasih banyak buat kalian, buat bunda-bundanya, buat mas-masnya yang sudah mengoreksi konten-kontenku. Terima kasih banyak. Kalian sudah itulah apa namanya, sudah apa ya, ngomongnya gelagapan, sudah itu bikin aku semangat lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton konten-kontenku, sudah mengoreksi kontenku, mana yang benar mana yang salah. Kalau yang salah aku ya kontenku aku hapus gitu. Terima kasih banyak saran dari kalian, terima kasih banyak ya buat bunda-bunda, buat emasnya, buat mbak-mbaknya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau konten-kontenku ada yang salah, aku juga nggak sengaja gitu. Soalnya konten-kontenku pertama buat hiburan, pertama buat orang rumah biar tahu bahwa aku di sini baik-baik saja, aku sehat di sini gitu. Yang pertama gitu. Tapi alhamdulillah kalian udah mengoreksi konten-kontenku, terima kasih banyak buat kalian. Sekarang aku menjaga nenek di sini, tugasku udah habis, udah tutup buku teman-teman, udah tutup buku, udah tanda tangan aku. Alhamdulillah, selama di sini aku nggak pernah yang namanya sakit, alhamdulillah, nggak pernah masuk rumah sakit, alhamdulillah, selama 15 tahun, alhamdulillah. Paling kalau sakit ya sakit panas apa sewajarnya gitu ya, aku minum obat terus aku olahraga, alhamdulillah
habis olahraga minum air panas, alhamdulillah sehat gitu. Aku teman-teman kalau pusing kalau apa gitu aku orangnya nggak manja, kalau pusing sedikit nggak kayak itu mereka itu ngomong ke bosnya aku mau ke dokter enggak, aku kalau pusing sedikit gitu ya minum obat aja, obat warung gitu, terus kita olahraga minum air hangat, makan yang rutin gitu, alhamdulillah langsung sehat. Tapi jangan bangga, semua orang punya penyakit. Ya mudah-mudahan jangan dikasih sakit yang parah-parah. Kalau sakit kepala itu udah wajar. Kata bos aku, kok Sari nggak pernah sakit ya, kata siapa nggak pernah sakit ya, sakit lah, cuman aku nggak pernah ngomong ke kalian gitu. Gitu teman-teman curhatnya hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak kalian sudah mengoleksi konten-kontenku. Makasih banyak. Saran dari kalian, kalau nggak boleh konten aku ya nggak boleh gitu. Maksudnya kalau nggak boleh di konten gitu, aku hapus lagi itu kontennya. Aku orangnya itu kok sabar, bisa dimaafin gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih saran dari saya. Aku sekarang lagi beres-beres, semua ranjang aku buangin, punya nenek udah aku buangin semua gitu. Oh iya teman-teman, nanti ini nggak ada fotonya nenek, dibawa pergi apa ya, aku mau kasih kalian malah udah dibawa pergi fotonya. Iya teman-teman, nenekku itu nggak sakit, sakitnya sakit tua gitu. Dia jadi waktu mau perginya aku di sampingnya, jadi aku merasa bangga melihat nenekku pergi, aku di sampingnya gitu, kayak orang tidur kok, dia nggak sakit. Waktu nenekku belum meninggal emang ya sakit, tapi nggak sakit parah, cuma sakit tua gitu. Habis dari rumah sakit selang 1 bulan, belum 1 bulan, terus dia kayak nafasnya itu apa nama itu, kelokor-kelokor, itu orang Jawa bilang kelokor-kelokor itu. Tapi sebelumnya nenek meninggal aku juga ada firasat yang pecahin piring, mungkin ya udah itu udah biasa kali, nggak bermaksud apa-apa. Kurang sehari kayak ada orang jalan di itu loteng ya, terus waktu meninggalnya itu waktu mau meninggalnya kan, meninggal jam 9, jam 8 itu ada bunyi, itu menantunya kan udah meninggal ya, tapi ada tulisannya itu, yang tulisan di itu bingkai itu kok bunyinya pek gitu. Terus aku, kok ada bunyi gini, nggak ada orang gitu. Tapi sebelum kejadian itu ya, besok kan meninggalnya hari Senin ya, hari Minggunya itu aku ada firasat gitu, ada firasatnya gimana, kok yang buat jalan kotornya kok sudah buka, aku ya batin. Yang buat itu jalan BAB-nya sudah buka, aku yang batin kok sudah buka ya. Terus neneknya kan itu kotorannya dibuang di itu, keluarin semuanya sama neneknya. Alhamdulillah dia perginya bersih, kotorannya udah keluar semua. Aku batin itu dalam hati, kok lubangnya sudah buka ya gitu. Kan aku menunggu orang meninggal bukan cuma 1 kali ini, sering gitu. Waktu di Malaysia juga aku gitu, menunggu orang meninggal, satu rumah sendirian lagi gitu teman-teman ceritanya. Alhamdulillah nenekku waktu perginya baik-baik saja, kayak orang tidur gitu. Alhamdulillah, semoga di surganya tempatnya, amin ya Allah. Curhatku hari ini cukup sekian, terima kasih. Ikutin aku aja ya, aku mau kemana dan di mana. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga kalian sehat di sana, dilancarkan rezekinya, panjangkan umurnya, amin ya Allah. Bye bye. Terima kasih sudah mengoreksi konten-kontenku. Makasih banyak.
petok petok petok, kalau aku ngontennya ada yang salah, petok petok. Aku mau beres-beres.